Basnas di Kabupaten juga yang hadir di tempat ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya Pak untuk berbagi ilmu. Nanti kita akan diskusi sama-sama mendalami bagaimana apa sih itu dunia jurnalistik. Jadi tadi saya mengeksplorasi beberapa pengalaman menarik yang disampaikan oleh Bapak pimpinan Basnas Kabupaten. Kalau dibanding dengan beliau dengan saya ini masih sangat baru. Beliau ternyata luar biasa dan saya berharap bisa menjadi inspirasi bagi kita semua ya. Terakhir saya kerja di Harian Fajar 10 tahun. Pas COVID kemarin saya resign. Saya minta berhenti karena takut saya Pak bolak-balik harus evaluasi setiap bulan itu di kantor di Gerapena. Jadi saya minta berhenti ya. Artinya saya memotivasi Bapak dan Ibu sekalian, adik-adik, kakak-kakak bahwa ini adalah profesi yang mulia. Kalau kita kerjakan dengan baik, maka itu akan menjadi pekerjaan utama. Dai, ya bagian dari syariat tadi istilahnya Pak Bapak. Hal yang saya sampaikan terkait dengan saya seperti ini, motivasi aja Pak ya sebelum kita. Ini sebentar sekali saja, hanya ada 8 poin dan saya mau nanti setelah keluar dari sini semua sudah mahir. Salah. Dan yang terakhir nanti saya minta jangan hanya tahu menulis, jangan hanya tahu menghasilkan foto jurnalis, tetapi harus ada mediumnya, harus ada medianya. Ini tantangan buat Pak unsur pimpinan mungkin untuk menghadirkan. Jadi nanti ada webnya, baru ada sub-domainnya, kecamatan ini, satu domain saja. Nanti dikelola oleh Pak Ketua. Ya. Bapak Ibu sekalian, pekerjaan sampingan saya sehari-hari mengajar di beberapa perguruan tinggi di Pinrang dan Sidrap dan di Sope. Saya mengajar polisi dan tentara. Saya kebetulan di dunia hukum juga. Ya, itu ya tentang saya Bapak-bapak. Baik kita masuki saja materi kita hari ini terkait dengan dasar-dasar jurnalistik. Jadi di atas Bapak bisa saksikan ini foto saya 10 tahun yang lalu. Masih ganteng Pak ya? Ya. Jadi media itu bisa di-framing. Bisa bagaimana kita membuat berita itu yang tidak terlalu hot menjadi hot, yang tidak ganteng bisa kita jadikan ganteng. Nah, itulah media namanya disrupsi. Disrupsi itu adalah perusak sistem. Iya, saya katakan perusak sistem karena yang aslinya ini kan jelek. Tapi karena adanya disrupsi, adanya inovasi, kita bisa jadi ganteng, bisa jadi cantik. Kan begitu Bu ya? Nah, sama dengan membuat berita, kalau beritanya biasa-biasa saja, kita bisa menjadikan itu beritanya luar biasa. Bagaimana caranya? Kita ikuti materinya nanti. Ya. Pertama, lanjut. Jadi ini pengertian jurnalistik ya. Kalau bisa kita sama ya membaca di atas, ini adalah proses yang sistematis ya. Ini adalah proses kegiatan wartawan ini sehari-hari Pak. Kegiatan mengumpulkan, kemudian mengumpulkan ini sudah masuk di situ wawancara ya, kemudian mencari data dari narasumber, kemudian kita wawancarai, lalu kembali ke kantor, atau sekarang ini lebih banyak di warkop saja. Ya ini juga disrupsi ya, ini tantangan warkop pendidikan. Ya, ini juga tantangan ini yang tidak bisa kita elak. Makanya kalau orang lain itu tanya, saya di mana kantor, dapat sebilang di mana warkop itu kantor. Ya, itulah perubahan ya, itu namanya yang tidak bisa kita hindari Pak, namanya era digitalisasi ini semua serba mudah. Saya saja mengajar itu kadang-kadang banyak mahasiswa saya di Polres Hendreka ini, saya ajar di Sidrap atau di Makassar lewat Zoom kan.
Nah, itu semua disrupsi di bidang teknologi. Sama dengan di media. Siapa yang menyangka dulu kita sudah bisa baca berita melalui HP sendiri? Kan tidak ada Pak, berpikir seperti itu. Tapi sekarang sudah fakta ya. Dulu harus kita tunggu koran jam 7 baru beredar di sini ya. Korannya Tribun, korannya Fajar. Itu setiap hari itu saya harus membuat berita minimal 8 untuk berita mereka. Alhamdulillah kalau ada masuk 1. Kenapa? Karena diseleksi Pak, tetap itu dibayar. Sebelum 1 berita, sebelum naik di koran itu, ini saya bicara Fajar ya, itu diumumkan di Dewan Redaksi begini, seperti ini. Jadi kita, teman-teman di sana itu, para redaktur itu pertengkar dulu. Oh ini berita kalau naik pasti tidak ada yang baca, seperti yang disampaikan tadi Bapak, benar itu bahwa berita itu harus ada nilainya, harus ada value-nya. Kalau tidak bernilai, jarang nih. Siapa yang mau baca? Tapi ketika Bapak membuat berita Basnas, tidak tertarik orang baca itu apa? Nah, bagaimana caranya membuat berita tertarik dan kita sama-sama lihat itu. Ya kita kembali pengertian ini Pak. Jadi kalau ada wartawan tidak seperti ini kerjanya sesuai dengan definisinya di atas, maka dia bukan wartawan profesional. Iya. Kalau ada wartawan hanya duduk mulai pagi sampai sore di warkop, nah itu wartawan itu selalu yang di zona nyaman. Dia Telepon temannya, bos kirim dulu rilismu. Kan begitu kan? Ini saya cerita gini, bukan teman-teman di mereka ya. Dia juga itu, Dia juga Pak. Ya. Tapi kalau boleh saya saran jangan terbiasa dengan itu karena membuat kita malas ya. Karena apa bedanya kita dengan teman-teman di Basnas nanti? Saya mau wartawan harus di atas minimal 1 grade dibanding dengan teman-teman di Basnas. Kalau di Basnas nanti mahir, saya mau teman-teman di NRK, semua wartawan tanpa terkecuali, bukan hanya Iwo ya, karena saya juga ini mantan ketua PBI Pak di Sidra. Saya mau 2-3 grade di atasnya, pemahamannya, ilmunya. Oleh karena itu, sebelum kita masuk di atas ini, saya tekankan hanya ada 3 yang harus Bapak Ibu pahami terkait dengan dasar-dasar jurnalistik. Yang pertama, boleh dicatat, boleh tidak. Yang pertama itu knowledge, ilmunya, pengetahuannya, dasar-dasarnya apa saja. Nanti saya buka semua di sini Pak. Kita telanjangi ini materi. Ya. Yang kedua, skillnya atau keterampilan jurnalis di dalam membuat berita. Nanti itu seperti apa nanti ada semua di sini. Yang ketiga, attitude, etika. Kalau ada wartawan tidak beretika, Pak, bukan wartawan itu. Iya. Karena hal yang paling dasar dalam seorang jurnalis itu tadi yang 3. Knowledge, skill, kemudian attitude atau etikanya, sikapnya, perilakunya. Kalau dia tidak miliki yang 3 ini sudah berhenti jadi wartawan Pak. Makanya banyak sekarang itu, ini bukan di NRK Pak, di daerah lain. Kalau ada pejabat lihat wartawan di pintu gerbang, banyak yang sembunyi. Ini fakta ini. Bukan disembunyikan apa? Pertama, kalau saya layani waktu habis, benar. Kedua, kalau mau pulang, banyak alasannya. Biasa seperti itu. Padahal wartawan itu tidak mencari uang di situ. Mencari uangnya itu lewat jasa. Saya Pak, alhamdulillah sampai hari ini gaji saya dari Google itu sudah mencapai 8 juta. Dapat jasa baca kata Sulsel.com itu punya saya itu. Wartawan saya di sini Pak Basir. Ada juga Global, ada juga Sebaran, ada juga Indotech, baru-baru saya launching 1 minggu yang lalu. Itu semua network dengan Berita 1 Jakarta. Jadi itu kalau 8 kali berapa tadi, kali 5, itulah pendapatan kami dari media. Jadi bukan saya ambil dari narasumber, biasa saya tolak Pak. Kalau saya wawancara misalnya Pak Kepala Basnas,
Dia mau kasih duit saya 200, 500, saya tolak. Begitu pentingnya sebuah kredibilitas. Ya kan, tidak apa-apa kita ambil uangnya, tetapi harus kerjasama. Sama-sama ada jasa yang kita bangun di situ. Simbiosis, mutualisme, artinya Basnas misalnya butuh dengan kita juga butuh dengan dia, tapi harus dalam bentuk MOU. Itu dibenarkan, Pak. Dan pasti bukan temuan di BPK, karena ada kerjasamanya. Ya kan seperti itu. Ya, kita masih di sini, Pak. Pengertian sudah ya, kita sudah tahu semua. Itu ada proses, di situ ada karya, lalu dipublikasikan. Jadi kalau ada berita juga sudah dibuat, lalu tidak dipublikasikan, berarti itu bukan produk jurnalistik ya. Tidak dipublikasikan berarti bukan proses, berarti itu bukan bagian dari jurnalistik. Itu jelas ya. Kemudian yang kedua, fungsinya. Jadi fungsinya jurnalistik ini, karya ini, jadi di samping yang pertama memberikan informasi, ini jelas ya, harus terkini dan relevan. Jadi kalau ada berita, Pak, hari ini kejadiannya, hari ini acaranya Basnas baru 1 minggu kemudian baru diberitakan, kira-kira sama kita menjual kue, pasti kuenya sudah basi. Ya, itu kira-kira seperti itu gambarannya. Yang kedua, kontrol sosial atau sosial kontrolnya. Ini juga perlu kita sama-sama menyepakati ini, karena ini hampir terlupakan sekarang. Ketika misalnya wartawan atau penulis itu sudah dekat dengan pejabat X, tidak mau dikontrol-kontrol, padahal kontrol itu bagian dari wujud cinta. Kalau kita suka dengan pemerintah kita harus, tidak boleh kita diam, Pak. Kalau ada yang salah, harus kita ingatkan. Cara mengingatkannya bukan kita menyampaikan ke bupati langsung atau Kapolres langsung atau Dandim langsung, tapi kita kontrol lewat berita, tetapi tidak menghakimi, tidak menjatuhkan. Oleh karena itu berita itu harus balance, cover both side, artinya satu narasumber bukan berita, ya. Artinya kalau kita misalnya kontrol pejabat A, harus ada pembanding di pejabat B atau dari LSM atau dari apa. Jangan ada, jadi berita itu tergantung dari niatan kita ya. Kalau niatannya Bapak dan Ibu membuat berita untuk mendiskreditkan orang, pasti hasilnya itu menjatuhkan orang. Nah, makanya tadi di poin ketiga saya katakan tadi, wartawan itu harus beretika. Kalau tidak beretika, susah. Ya. Kemudian yang ketiga ini mengedukasi. Jadi beritanya itu harus memberikan edukasi ya, pembelajaran kepada tentunya kepada pembaca atau publik. Lalu bersifat hiburan, menghibur. Nah, yang terakhir ini membentuk opini publik. Ini mempengaruhi pada masyarakat tentang isu tertentu yang kita tulis, Bapak Ibu sekalian. Kalau ini tidak berpengaruh, berarti berita kita itu tidak bermutu. Ya, sama halnya kalau misalnya kemarin saya terima penghargaan di Jakarta di apa namanya, Pak Besar, Angkatan Darat. Saya membuat berita yang dimaksud ini nomor 5 ini. Saya juara 3 nasional, Pak. Saya membuat berita itu yang memang saya target pembacanya harus menangis. Kalau saya buat berita, saya bilang nanti yang baca ini pasti menangis, Pak. Nah, kalau saya mau membuat pembacanya tertawa, pasti tertawa. Nah, ini dimaksud ini, mempengaruhi opini, ya. Jadi misalkan apa contoh, atau nantilah itu. Kita lanjut. Nah, ini karakteristik berita. Jadi saya katakan tadi Pak hanya 8 ya, nanti Bapak Ibu sekalian bisa bertanya untuk lebih memperjelas materinya. Ini kita di poin ketiga terkait dengan karakteristik berita. Jadi karakteristiknya itu ada 4 yang saya catat ya. Pertama itu fakta,
berita harus berdasarkan kenyataan atau kejadian yang benar-benar terjadi. Nah, inilah pentingnya harus kita cross check, harus kita di lapangan. Jangan kita memastikan bahwa itu fakta. Fakta itu hanya bisa dilihat, dirasakan, diraba ya, dilihat empiris. Kalau tidak seperti itu jangan bilang fakta, belum tentu. Karena ada tingkatan fakta itu belum tentu kenyataan. Kenyataan itu belum tentu fakta. Jadi harus dibuktikan secara empiris seperti Bapak Dokter tadi katakan. Ya itu ya. Yang kedua aktual. Nah ini aktual, ya baru ya, masih hangat-hangat kuenya, kemudian relevan dengan kondisi saat ini. Itu jelas sekali harus aktual ya. Ini juga banyak media yang pakai apa namanya istilah ini, tapi beritanya kayak berita 2 bulan yang lalu. Nah, ada itu banyak media-media sekarang pakai moto seperti ini, tapi tidak sejalan. Jadi saya mau katakan begini, sebuah media yang besar itu adalah punya karakter, punya warna Pak. Contoh, kalau Bapak dan Ibu mau nonton sinetron, jangan cari Metro TV. Jangan putar channelnya Metro TV, pasti tidak ada di situ. Ya kan? Itu namanya karakter. Kalau Ibu mau nonton drama, sinetron, putar SCTV, Antv, semua ada di situ. Itu namanya karakter. Kalau ada media tidak berkarakter, lihat begitu. Nanti dia jatuh itu dan akhirnya tenggelam. Itu namanya disrupsi. Sistem yang merusak, yang membuat kita harus mengikuti, tidak boleh tidak. Itu namanya perkembangan yang ada di kita. Coba kemarin saya bilang sama Pak Dir, direktur saya, kalau kita bertahan dengan ini Pak, pasti kita rugi. Karena saya cepat dorong media online ini, alhamdulillah sampai hari ini masih eksis. Dan saya masih penulis di situ Pak. Di banyak koedi ya. Meskipun saya tidak mau terima gaji lagi di situ. Karena saya tidak eksis di sana 100% karena sudah ada media saya juga. Berdosa saya Pak kalau mau ambil bagian dari situ. Ya. Kemudian lanjut, yang ketiga tadi signifikan. Berita harus memiliki nilai. Ini seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Dokter. Yang keempat ini unik. Nah, ini yang sangat sulit bagi seorang jurnalis Pak. Membuat berita itu harus sesuai dengan angle, sudut pandang kita. Makanya itu saya heran kalau ada wartawan di warkop, selalu di warkopnya karena dia makan ini. Berita dulu bos, kirim dulu rilis dah. Pas dimuat sama-sama semua beritanya, judulnya saja diganti. Kan begitu. Kenapa? Karena dia tidak mampu untuk ini, yang terakhir ini, membuat berita yang unik. Padahal satu kegiatan itu tidak mesti beritanya sama semua. Contoh, dalam melihat misalnya Ibu Andi yang di belakang itu, ya sekarang lagi asik ikut materi sambil makan, kemudian pakai kacamata, kira-kira begitu ya. Ibu Andi juga ini warnanya bajunya ini jas alma maternya warna hijau, ya kan? Nah, itu namanya angel. Jadi tidak mesti semua kita memberitakan Ibu Andi pakai kacamata. Ya, kita bisa singgung mungkin hijabnya yang cantik, ya kan? Warna-warni sangat pas dengan kacamatanya, tambah cantik, kan begitu? Iya, nah itu namanya angel, sudut pandang ya. Nah, kalau kita selalu tunggu rilis saja, ya pasti sama beritanya. Dan pembaca itu cukup baca saja satu media, ya kan tidak perlu buka yang lain. Karena sama aja. Nah, itu yang dimaksud unik. Jadi berita hanya ada dua, ini bisa dicatat, bisa juga tidak. Berita yang bagus hanya ada dua unsur. Yang pertama penting, yang ketiga, yang kedua unik. Itu saja. Jadi kalau ada berita tidak penting isinya, jangan dibaca. Lalu kalau ada berita tidak unik, jangan dibaca. Pasti tidak tertarik. Kan hanya ada dua alasan orang mau membaca itu. Berita ya, penting dan unik.
Kalau dua itu tidak, wartawan tidak bisa diliti di beritanya, pasti sudah lewat begitu saja. Istilahnya teman saya di Sidrap, penggugur dosa ini. Karena dia hanya mau digaji kan, wartawan itu di saya itu saya gaji setiap bulan. Lewat, bukan saya gaji, lewat yang tadi pendapatan itu, Pak. Ibu. Jadi ada wartawan saya, asal ada beritanya 3, benar. Jadi saya bilang itu hanya pemenuh halaman saja, website. Bukan itu yang saya cari. Seperti itu ya. Gitu. Saya kira ini yang poin ketiga jelas Pak ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas Bapak Ibu sekalian bisa bertanya. Lalu yang keempat, elemen penting dalam berita. Kalau di pelatihan-pelatihan lain saya diundang bawa materi, ini adalah unsur berita, ya, unsur berita. Sama kalau ya, tidak serta-merta orang langsung bisa dijadikan tersangka, langsung ditahan, seperti itu, harus memenuhi unsur. Sama dengan berita, kalau tidak memenuhi unsur ini tidak bisa kita membuat berita. Apa unsurnya? Satu, apa atau what, apa yang terjadi. Saya kira ini umum sekali ini, dan saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah sering sekali membaca ini. Pertanyaan besarnya, apakah Bapak dan Ibu sekalian sudah bisa membuat berita menggunakan ini? Nah, nanti sama-sama kita belajar. Ya. Saya kira ini Pak ya, ada apa unsurnya, ada siapa, kemudian di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Nah, nanti ini sama-sama kita bahas. Lanjut. Nah, ini saya mengantar Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama kita membuat berita. Namun sebelum ini saya mau menambahkan satu yang tidak ada di dalam materi, yang namanya struktur berita. Nah, itu tadi unsur yang tadi 5W1H. Struktur berita tidak ada di sini. Ini saya mau tambahkan ya. Kadang-kadang ada wartawan, penulis itu membuat berita itu butuh waktu 10 menit. Saya Pak, 2 detik sudah jadi. Kalau bikin berita, dan itu pasti menarik. Kalau tidak menarik, ya ambil, baca ini. Nanti saya dudukkan rahasia. Ya, biar wartawan di mereka ini kalah semua. Ya. Jadi berita itu ada strukturnya. Kalau dalam dunia kesehatan itu istilahnya anatomi, struktur. Jadi seperti manusia, seperti kita ini Pak, ada kepala, kemudian ada leher, lalu ada tubuh. Tubuh yang saya maksud adalah mulai leher sampai dengan perut, itu tubuh kita. Ada tangan kita, ada kaki kita. Nah, coba kita bayangkan dulu, berhalusinasi. Kalau ada berita tidak ada kepalanya, kita bikin tengah malam. Baru itu jalan-jalan di tengah jalan yang sepi, pasti orang mengatakan itu hantu. Sama dengan berita. Kalau ada berita tidak ada kepalanya, tidak ada judulnya, itu kan bahaya, ya kan? Membuat pembaca bingung. Atau ada kepalanya tapi kepalanya terbalik. Nah, ini juga ini perlu dipahami sama dengan berita. Coba kalau kita bayangkan manusia terbalik kepalanya Pak, yang muka ini di belakang, kira-kira secantik apapun pasti orang tidak tertarik sama kita ya. Sama dengan berita, tidak boleh dibolak-balik, itu judulnya Pak. Makanya ada namanya subjek, predikat, objek, keterangan, SPOK dulu. Ini pelajaran SD ya, ya, bahasa Indonesia kalau tidak salah. Jadi harus subjeknya dulu, predikatnya, objeknya berketerangan. Kalau itu terbalik-balik pasti judulnya tidak bagus. Nah, nanti kita membuat bagaimana membuat judul yang bagus. Nah, ini ada anunya ya. Kita masuk di teknik menulis berita.
Jadi yang pertama struktur piramida terbalik. Kalau piramida terbalik, Bapak Ibu sekalian, kalau piramida tidak terbalik, yang utuh seperti apa bentuknya? Ya, gini ya. Ya, dia lancipnya di atas. Ya. Kalau dia dibalik, berarti lancipnya di bawah, Pak ya. Sudutnya di bawah. Nah, sama dengan berita itu. Jadi berita itu hanya dua bentuknya. Sama dengan manusia, hanya dua statusnya, laki-laki dan perempuan. Jadi itu bencong, tidak ada statusnya. Dia laki-laki. Wujudnya ya. Sama dengan berita, Pak. Bentuknya itu hanya dua. Kalau dia tidak piramida, pasti dia terbalik piramida. Begitu aja. Cara memahaminya ini ilmunya, Pak ya. Jadi kalau ada teman-teman membuat berita bentuknya piramida menyamping, itu tidak dikenal dalam dunia jurnalistik. Jadi ini seperti apa maksudnya itu piramida yang utuh yang seperti ini? Artinya semakin ke bawah semakin luas edukasi atau informasi yang kita mau sampaikan, semakin gamblang di situ. Itu yang utuh. Kalau dibalik berarti lebih gamblang di atas, kemudian di bawah itu semakin ke bawah semakin tidak penting. Itu masih. Nah, jadi kalau membuat berita kita bisa bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian membuat berita di online, saya lebih banyak membuat berita dalam bentuk struktur piramida terbalik, karena tidak perlu saya buang waktunya membaca untuk menghabiskan berita saya. Saya sebuah berita hanya 3 paragraf, tapi sangat penting isinya, Pak. Dan itu yang dibutuhkan di bidang jurnalistik online. Tidak perlu itu panjang-panjang. Padahal alinea pertama, alinea kedua, alinea ketiga, itu tuh yang diulang-ulang. Itu semakin bingung nanti membaca, tidak usah lah. Nah, lain kalau berita memang yang harus panjang, seperti berita pijar. Pijar itu berita khas. Nah, itu seperti Pak Dokter tadi katakan, kadang-kadang menulis opini di kolom di situ. Itu bagian dari berita pijar. Dia panjang, terbaik, tapi meskipun panjang, selalu kita penasaran untuk membacanya, karena kita tidak paham di mana sebenarnya inti yang mau disampaikan ini tulisan. Mungkin di bawah itu ada yang lebih penting, jadi harus kita baca semua. Nah, ini kalau berita kita, tidak usah seperti itu. Ini pertama strukturnya harus jelas, Bapak Ibu, kalau kita membuat berita nanti. Kemudian tajuknya atau judul beritanya, ini kita katakan tadi, judul harus singkat, padat, menarik, mencerminkan isi berita. Jadi judul itu bagi saya tidak perlu terlalu panjang, cukup 2 saja kata itu, Pak, bisa orang membuat tertarik untuk membaca. Contoh di Sidrap itu banyak showbiz, tahu showbiz, Pak ya? Yang penipu itu, tapi tidak semua, ini hanya oknumnya. Saya pernah menulis ini berita di harian pajak halaman 1, itu langsung dibayar 2,5 juta. Kalau dipajak itu, Pak, harus kita jaga sama dengan berita seperti itu. Lalu setelah tajuk ada lead ini adalah paragraf pembuka. Jadi di bawah judul itu yang saya katakan tadi, leher kan kepalanya ini judul, lalu leher inilah lead. Kira-kira ini lead ini paragraf pembuka ya, pengantar untuk menjelaskan itu berita yang kita mau tulis di bawahnya. Itu yang dimaksud lead ini, lehernya. Jadi bikin juga leher, kalau sudah ada kepala bikin lehernya. Ya, sudah lead, tentu kita sudah masuk isi berita. Nah, 5W1H tadi itu dia masuk di sini. Yang unsur yang saya jelaskan tadi, apa, siapa, di mana, bagaimana. Jadi saya kadang supaya saya mudah menghafalnya, saya pakai istilah asdampak. Apa, siapa, di mana, bagaimana. Jadi itu supaya. Jadi saya kan biar baru bangun tidur, Pak, kalau disuruh sama wawancara sama pejabat atau siapapun, pasti saya tidak bingung. Karena saya hafal itu unsurnya. Kalau tidak hafal itu, berpikir gitu, apa sih mau tanyakan ini? Ya kan? Isi berita terakhir tadi, jadi ini unsurnya 5W1H ini
Saya mau tambah ini materi ini. Saya mau tambah satu poin di situ. 5W 1H plus S. S itu safety. Ini ada kejadian di Padang. Ada wartawan yang dibakar rumahnya. Wartawannya juga ikut terbakar, istrinya juga ikut terbakar, anaknya juga ikut terbakar. Satu keluarga, Pak. Itu kenapa? Karena diabaikan yang namanya S itu, safety-nya itu. Dia hanya fokus bagaimana membuat berita itu sesuai dengan unsur ini, tapi dia lupa safety, menjaga keamanan dirinya, keluarganya, orang-orang sekitarnya. Ini juga parah ini. Jadi kalau kita membuat berita itu harus kita pastikan dampaknya, Pak. Ini untuk keselamatan kita semua. Ini yang kadang-kadang kita lupa ini. Ini khusus untuk jurnalis Pak ya, yang apa namanya, yang umum. Kalau bapak-bapak kan pasti semua safety, karena beritanya pasti semua berita yang bagus kan, artinya yang tidak ada risikonya seperti itu. Nggak ada investigasi. Ya, tidak ada investigasi. Jadi nanti saya mau ajarkan, bukan ajarkan ya, saya mau diskusi lebih banyak dengan Bapak dan Ibu bagaimana cara membuat berita khusus untuk berita Basnas. Nanti kita ulas di sini. Lalu berikutnya, jenis-jenis berita. Nah ini jenis-jenis berita ini. Siapa yang biasa membuat berita straight news? Ini berita langsung, menyampaikan fakta-fakta secara singkat dan padat. Nah, ini mirip berita-berita yang ada di humasnya Pemda ini. Kalau misalnya Pak Kadis mengikuti kegiatan sosialisasi apa, itu dijelaskan semua fakta-faktanya, siapa-siapa hadir, apa yang saya sampaikan, kira-kira berapa pesertanya, siapa-siapa materinya. Nah, ini seperti ini, singkat padat ya. Kemudian ada juga namanya jenis berita itu dimaksud berita feature, featuran. Nah ini feature ini adalah berita mendalam menyajikan cerita lebih panjang dan rinci, seringkali terkait dengan aspek-aspek kemanusiaan. Jadi dia khas beritanya. Itu saya katakan tadi, kalau saya membuat berita feature itu Pak, kalau saya katakan saya perintahkan Bapak untuk menangis, pasti saya bisa membuat Bapak menangis. Asalkan baca berita saya, kalau tidak baca tidak bisa. Ya. Nah, kalau misalnya Bapak yang tadinya atau Ibu misalnya ego dalam satu perkara, lalu saya bikin berita feature, pasti egonya Ibu saya buat melalui berita itu. Begitu kuatnya itu yang namanya berita feature. Kita berita opini. Jadi ada yang mengatakan, kadang-kadang ini ada juga istilah, kok bikin itu berita opini, bukan berita itu. Padahal itu adalah jenis berita juga. Berita juga itu Pak. Saya katakan, inti daripada berita itu unik dan penting. Kalau ada disampaikan di situ dalam opininya penting, pasti itu berita. Iya kan? Tapi banyak juga yang menganggap ini kontroversi nih. Katanya kalau opini itu hasil daripada pikiran kita, bukan berita. Siapa bilang? Kalau saya katakan itu hipotesa. Ya. Petunjuk awal untuk berita lebih lanjut. Rocky Gerung, kenapa menjadi dia sangat terkenal? Karena opini. Hipotesanya. Iya kan? Hipotesanya. Nah, seperti itu. Jadi saya katakan kata kuncinya adalah opini itu adalah salah satu karya jurnalistik. Yang kedua, yang berikutnya investigatif atau investigatif reporting. Nah ini berita hasil penyelidikan mendalam tentang suatu topik seringkali menyangkut isu yang kompleks atau kontroversial. Jadi dulu saya waktu masih di Fajar Pak, tugas di Makassar, setiap hari itu saya standby di Polda atau kalau tidak di Polrestabes. Itu kalau siang ya, atau saya di Kejaksaan Tinggi, tunggu siapa yang korupsi dari mereka, dari Sidrap, dari Wajo dan semua ya. Jadi itu kerja saya setiap hari dulu waktu saya kriminal. Jadi berita saya itu khusus kriminal di Makassar di Fajar ya. Jadi tidak ada yang boleh ganggu, ibaratnya PT-PT ada ruteko saya khusus.
Tidak ada boleh naik di situ, harus saya yang isi itu, Pak. Nah, begitu. Jadi dan setiap hari saya itu ditunggu beritaku karena memang ada khusus yang suka berita begitu, ya kan? Nah, kita harus mendapatkan berita informasi itu bahannya harus lengkap, lebih dalam dari apa yang informasi didapatkan oleh polisi, oleh intel itu harus kita lebih kalau dia dapat informasi 3, kita harus dapat 5 atau 6 dan harus akurat. Dulu kampung juga modelnya itu kayak polisi juga, polisi setengah. Nah, ya jadi tidak boleh kita memang bagian dari itu, Pak, pekerjaan kita. Makanya saya bilang jangan terus di warkop. Ya. Yang ketujuh, ini juga yang saya katakan tadi, etika jurnalistik, ya. Apa saja yang dimaksud etika dalam dunia jurnalistik itu yang pertama adalah kebenaran dan akurasi. Jurnalis harus memastikan bahwa semua informasi yang disajikan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini sangat jelas, Pak, ya. Jadi kalau ada berita tidak akurat, maka pasti itu hoax. Pasti itu hoax. Dan itu kalau hoax pasti bertentangan dengan etika. Karena di situ pasti ada orang yang dijatuhkan. Nah, itu kan. Kemudian yang berikutnya, independensi. Jurnalis harus bebas dari tekanan atau kepentingan pihak lain dalam melaporkan berita kecuali. Ada kecualinya, Pak. Ada orang bertanya ke saya, Pak, berapa saya bayar kira-kira, tapi jangan dibilang-bilang. Ada orang saya mau kasih malu di situ. Muatkan nggak beritanya, ada videonya sama saya, pernah aku dapat. Berapa saya bayar? Nah, itu ini yang dia maksud. Tidak boleh karya jurnalis itu terpengaruh dengan tekanan, ya. Sampai dengan politik. Sekarang kan musim politik, Pak. Jadi yang saya mau katakan, dapur redaksi itu harus jernih, harus bersih, harus kita harus netral, Pak. Semua harus kita angkat. Saya di Sidra, 3 pasangan calon bupati, wakil bupati, semua saya angkat kampanye. Meskipun itu ada yang saya kerjasama, yang tidak kerjasama dengan saya tentu intens beritanya tidak sama dengan yang kerjasama. Ya kan, itu namanya aktif, Pak. Kan ada calon itu yang bayar kami. Nilainya berapa tidak bisa saya sebut. Tentu saya punya kewajiban di situ, ada beban di situ sesuai dengan perjanjian kami dengan dia bahwa Bapak saya muat sekian dalam 1 hari, durasinya sekian. Yang lain itu enggak, mau saya. Ya tidak ada ikatan, itu boleh. Tapi jangan menyerang paslon, ya menyerang. Jadi kita main di durasi saja jam tayangnya. Kalau yang berbayar tentu jam tayangnya cukup lama, ya, dan beritanya juga menarik. Kalau tidak berbayar ya kasih misalnya 1 menit. Kalau bisa syutingnya itu syuting dari belakang nih, belakang misalnya ke sini. Tidak apa-apa. Nanti dia tahu diri, bilang oh memang saya tidak bayar. Apa-apa. Tapi jangan jangan sekreditkan calon. Ini tadi soal independensi, ya. Nah, itu. Jadi tidak boleh wartawan terpengaruh oleh apapun yang dapat mempengaruhi pemberitaan. Itu yang dimaksud. Saya tidak ada berita yang saya elak, baik itu korupsi, baik itu lain-lain. Kalau saya katakan harus naik, harus naik. Sama wartawan juga saya katakan begitu. Kalau Anda sudah kirim, pantas sekali kita cabut. Nah, ini juga menerima materi dari Iwo Entreka hari ini. Kita lanjut, Pak. Tadi sudah independensi, ya. Sekarang kita keadilan. Ini jelas sekali, seimbang, ya. Saya katakan tadi, beritanya harus dapat both side. Kalau di dalam dunia hukum, orang diperiksa di Polres, di
kejaksaan. Kalau hanya satu saksi itu bukan saksi. Nah, ya itu penting juga ini kita untuk menambah pengetahuan saja. Jadi kalau Bapak berperkara, misalnya kita mau transaksi nih, mau beli tanah misalkan, mau beli mobil, tidak melalui dealer ya. Jadi kalau kita mau buat, jangan hanya andalkan yang tulisannya saja. Harus ada saksi. Jadi saksi Bapak harus minimal 2. Kalau satu saksi itu tidak kuat, bahkan tidak bisa. Makanya dikatakan dalam dunia hukum itu satu saksi bukan saksi. Ya, sama dengan ini, keadilan harus cover both side. Artinya cover both side itu kalau satu sumber saja itu bukan berita yang bagus. Harus, kalau saya dulu di Fajar itu ada prinsip. Di sini ada teman saya namanya Kasman, anggota KPU. Nah, dia sama-sama saya dulu. Jadi kalau kita membuat berita itu minimal narasumbernya itu 3, Pak. Dulu. Tapi sekarang ini, kadang-kadang ada berita tidak ada sumbernya. Ini bahaya nih. Coba diperhatikan, jadi nanti setelah materi ini Bapak Ibu sudah bisa membedah di media-media itu mana berita yang bagus, mana tidak bagus, mana yang cover both side, mana tidak both side, ya seperti itu. Kalau tidak ikut materi hari ini pasti Bapak tidak tahu. Nanti kita sudah bisa menilai itu, oh ini sesuai dengan standar jurnalis, ini tidak ini, ya kan? Oh gitu. Coba diperhatikan, jadi ini juga tantangan buat teman-teman mereka. Jangan, karena ini orang Basnas ini tidak bisa lagi kita bodohi, Pak. Buat berita yang bagus, benar-benar bagus ya. Ya. Kita lanjut, privasi. Nah ini privasi, jurnalis harus menghormati privasi individu, tidak menyebarkan informasi bersifat pribadi tanpa izin. Nah ini kadang-kadang kita biasa mendengar, kita sudah wawancara, misalnya Bapak di samping saya, Pak Sekretaris Jurnalis saya wawancara. Tapi di situ ada yang bersifat privasinya. Beliau katakan, tolong ya saya direkod. Di sini fakta Pak ini. Akhirnya apa yang terjadi? Belum terima itu berita. Kenapa? Karena dia tidak pernah melalui proses, tidak pernah makan, tidak pernah belajar seperti tidak pernah. Langsung kenalan di warkop tadi. Buatkan dulu kartu besok bos saya mau tidak datang kalau tidak ada kartu. Ketemu dengan narasumber tidak ada kartu ditanya gini nanti. Tahu? Begitu. Tidak begitu Bapak? Begitu kan? Kalau saya jangan masuk. Lanjut. Perkembangan ini yang terakhir, perkembangan jurnalistik di era digital. Ini kita bicara sekarang hari ini. Ya. Saya kata ada tadi istilah saya disrupsi media. Itu disrupsi media artinya inovasi yang merusak sistem dengan membentuk keadaan sekarang. Kalau istilahnya Pak Jokowi, out of the box, ya seperti itu pernah saya dengar. Artinya apa? Dia berani membuat terobosan yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya. Begitu kira-kira maksudnya out of the box. Contoh, dulu tidak pernah ada membayangkan berita yang kita buat di Endreka dalam 1 menit orang bisa baca di Jakarta. Nah itu out of the box. Nah, ini yang kita mau bicarakan sekarang. Jurnalistik sekarang mengalami perkembangan pesat dengan kehadiran media online dan media sosial. Jurnalis ini bekerja sebagai platform media digital, tidak hanya media cetak atau televisi. Tantangan di era digital ini antara lain kecepatan informasi. Nah, ini kecepatan informasi tidak bisa kita pungkiri Pak. Kadang-kadang ini wartawan kalah cepat daripada ibu-ibu kirim video di Facebook, kan begitu. Ini tidak bisa kita hindari sekarang, kecepatan informasi. Jadi, karena itu wartawan harus pandai-pandai membuat jaringan link. Saya dulu waktu masih aktif menulis di Makassar itu ada beberapa kecamatan, semua saya pasang pion Pak.
Di setiap sudut ada informanku, sama dengan polisi. Minta. Jadi apapun yang terjadi di situ pasti saya tahu. Nah, itu caranya strategi wartawan untuk mendapatkan informasi. Kalau sekarang tidak ada yang begitu. Toh? Ya, tidak ada yang begitu. Makanya kita seringkali kalah oleh warganet. Ada misalnya kebakaran di kecamatan Anu, pasti orang yang ada di situ cepat posting, nah ini sudah. Lah, apalagi kalau live, baik kita ketinggalan. Apalagi orang dia mau dapat, nah sudah dapat sudah ada semua di situ. Karena sudah live. Banyak komentar situ. Nah ini harus kita bedahi, ini tantangan buat kita ini wartawan, ya. Yang kedua, disinformasi dan hoax. Jadi ini penyebaran berita palsu menjadi tantangan besar dalam menjaga kualitas informasi, ya. Jadi saya kira ada dua di sini, disinformasi dan hoax. Jadi beda ini Pak ya, disinformasi itu tidak sama dengan hoax. Hoax tapi beritanya salah. Nah itu harus kita bedakan ini ya, disinformasi. Lalu berikutnya perubahan model bisnis. Nah ini yang tadi saya maksud. Media tradisional menghadapi penurunan pendapatan, sementara media digital mencari cara untuk menghasilkan keuntungan. Ini yang kita alami sekarang teman-teman media. Dulu kami di koran, semua daerah. Jadi dulu itu Pak, saya pernah menangani, saya kepala biro harian Fajar di membawahi Endrekan, Sidra, Parepare, Pindra. Ya 4 Pak dulu saya tangani. Omset yang seharusnya saya kelola tiap hari itu sampai dengan kurang lebih 100 juta. 4 daerah Pak ya, 4 daerah. Dulu terakhir kontrak saya dengan Tempe itu 400 juta Pak Ketum. Siapa saya nggak tahu Pak siapa itu Kabak Humas dulu. Saya tinggalkan itu 400 juta kontrak pajak dengan Pemkab Endeka. Saya tidak tahu sekarang apa masih ada itu atau tidak ada. Karena dulu saya Pak membangun jaringan, menjalin persahabatan, bukan saya mencari musuh. Jadi enak saya kalau ke Endeka pasti makan ikan bolu. Ya tembak. Kalau wartawan yang lain itu tidak begitu, cari musuh Kenapa mau cari musuh? Nah kita cari uang ini, ya kan? Jadi prinsip saya begitu Pak. Saya di mana-mana saya bertugas pasti saya disukai. Dicari kalau saya tidak ada. Pak Bupatinya pasti cari saya. Karena saya selalu memberikan yang terbaik melalui karya-karya produk saya, produk jurnalistik saya. Seperti itu ya. Ini perubahan model bisnis. Jadi tadinya koran, sekarang menjadi digital. Lalu etika jurnalistik, menjaga etika menjadi prioritas, terutama di tengah persaingan ketat dan berita viral. Nah ini kadang-kadang kita mengabaikan ini karena kita mau viral. Tiba-tiba kita kadang-kadang kita melupakan namanya etika jurnalistik. Apa yang dimaksud etika jurnalistik itu? Yang paling nyata, misalnya foto. Kalau ada anak-anak di bawah umur, dia korban pemerkosaan, lalu bapak dengan vulgar menayangkan di medianya, itu sudah pelanggaran etika jurnalistik. Bapak tidak sadar. Padahal itu kalau bisa di-blurkan. Paling tidak jangan ambil foto itu karena ada anak-anak di situ yang tidak bisa dibisniskan, ya kan? Sama dengan perempuan juga itu sebenarnya dia masuk kategori uti kalau dia korban, tapi kalau pelaku tidak apa-apa. Misalnya dia mencuri di pasar tidak apa-apa, jangan diberlukan nih, supaya dia dapat sanksi sosial, toh? Tapi kalau dia korban, saya minta teman-teman untuk memblurkan karena perempuan itu ditakdirkan untuk dilindungi. Nah, tidak pernah salah itu perempuan. Iya, iya, iya. Jadi seperti itu. Apalagi kalau anak-anak Pak ya, rekan-rekan itu harus kita perhatikan bersama.
itu terkait dengan etika jurnalistik. Jadi jangan karena kita mau viral lantas menerobos itu etika, tidak boleh. Karena etika jurnalistik itu diatur di dalam Undang-Undang Pokok Pers Nomor 40 tahun 99. Itu sudah diundangkan itu, Pak. Sudah diundangkan dan menjadi lembaran negara. Tidak boleh kita langgar itu. Kita sudah sebelum kita lahir jadi wartawan, kita sudah harus tunduk kepada undang-undang itu. Yang terakhir, interaksi dengan pembaca. Ini juga ini. Kalau sekarang saya ibaratkan ini contoh, misalnya kita membuat status di Facebook ya, di Facebook atau di Twitter. Kadang-kadang kan orang mengomentari video kita atau foto kita, itu namanya interaksi. Wartawan juga harus membangun itu dengan komunikannya, dengan audiensnya. Kalau hanya memberitakan baru tidak ada interaksinya, saya kira itu tidak bagus. Jadi mestinya berita itu harus didiskusikan. Kata Rocky Gerung lagi, berpikir itu harus diganggu. Yang tidak bisa diganggu katanya itu berdoa, betul itu Pak ya? Karena harus kita khusyuk, betul itu. Berita itu harus didiskusikan. Kalau tidak didiskusikan, apa tujuannya? Jadi itu Rocky Gerung itu hebat menurut saya. Jadi kira-kira seperti itu. Berita itu harus dikonsumsi, informasinya harus dapatkan masyarakat dan harus didiskusikan. Kalau ada berita tidak didiskusikan, saya pastikan berita itu tidak berkualitas. Tapi kalau ada berita yang didiskusikan sampai heboh orang, wah itu hebat itu. Nah, seperti itu. Jadi nanti kita sama-sama. Kita kembali ini terakhir. Tadi ada penyampaian Pak Ketua sebelum saya akhiri singgung-singgung masalah foto. Ya, sebelum kita mulai nanti Pak, ini saya ada tadi catatan di sini di luar ini karena sudah tidak ada mungkin di sini. Ini terakhir ya. Ini tadi ada catatan saya soal foto. Nah ini Pak ya. Jurnalis foto adalah seni dan ilmu dalam mengkomunikasikan cerita melalui gambar. Foto jurnalistik bertujuan untuk mendokumentasikan peristiwa, menyampaikan informasi dan membangkitkan emosi pada audiens. Ya. Jadi foto jurnalistik, tidak semua foto bisa dikatakan produk jurnalistik. Kalau ada foto tidak bercerita, tidak menggambarkan apa yang terjadi pada saat itu, berarti itu bukan foto jurnalistik. Itu lalu komposisinya harus diatur komposisinya, misalnya bentuknya. Jadi kalau seperti media saya atau koran Makassar, Pak Ketua punya, kalau kita mengambil foto jangan begini, jangan berdiri begini, harus begini. Ya. Karena kalau begini pasti kadang-kadang kalau muncul di media itu tidak kelihatan kepalanya orang. Marah Pak dari sumbernya. Dia bagus berita ya. Kenapa kok foto kepala itu? Jadi harus begini, kira-kira seperti itu ya. Lalu komposisinya terkait dengan resize. Berita foto itu juga harus diperhatikan. Kalau saya di media saya itu Pak, saya pakai komposisi 1000 piksel dikali 700 piksel. Itu kalau Bapak mau tahu rahasianya, cepat masuk di cover Google, itu kita pakai 1000 kali 700 piksel. Kalau tidak seperti itu, Bapak susah untuk masuk di cover Google. Karena itu memang yang algoritma Google itu sangat susah. Kalau kita tidak tahu triknya, yakin tidak bisa. Yang dimaksud discover itu tanpa kita share, dia masuk di mana-mana, orang baca di mana-mana. Ya. Kita main di foto, kalau tidak fotonya melebihi itu pasti tidak bisa, atau kurang dari itu pasti tidak bisa. Dia beritanya sehebat apa, tidak bisa. Ini sebenarnya rahasia persaingan bisnis saya juga. Lalu tips jurnalistik foto itu tadi elemennya. Sekarang tips
siapkan kamera dan peralatan, sudah pasti Pak ya. Kemudian kenali subjek, lalu berlatih, bersikap profesional, bersikap etis. Ya, saya kira itu ya.